Malam itu, Bandara Soekarno-Hatta masih ramai meskipun sudah mendekati tengah malam. Lampu-lampu terminal bersinar terang, sementara di luar, hujan gerimis membasahi landasan pacu. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan LI-244 sedang bersiap untuk lepas landas menuju Denpasar, Bali. Penerbangan ini dijadwalkan berangkat pukul 23.45 WIB, dan hampir semua penumpang sudah berada di dalam kabin. Di dalam pesawat, suasana cukup tenang. Sebagian besar penumpang terlihat lelah. Ada yang langsung tertidur, ada yang sibuk dengan ponsel mereka, dan beberapa lainnya membaca buku atau menonton film di layar kecil di depan kursi mereka. Lampu kabin sengaja diredupkan agar penumpang bisa beristirahat dengan nyaman. Rina, seorang pramugari muda yang baru setahun bekerja, bertugas di bagian belakang pesawat. Ia memeriksa setiap baris kursi, memastikan semua penumpang sudah memakai sabuk pengaman dan barang bawaan mereka disimpan dengan benar. Wajahnya ramah, selalu tersenyum kepada setiap penumpang yang ia lewati. Saat ia berjalan menyusuri lorong kabin, matanya tertarik pada seorang pria yang duduk di kursi 17F. Sesuatu tentang pria itu membuatnya merasa tidak biasa. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, dari jaket hingga celananya. Rambutnya panjang, terlihat basah, seperti baru kehujanan. Yang aneh, pria itu tidak membawa tas atau barang bawaan apapun. Ia hanya duduk diam, wajahnya tertunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Rina mencoba mengingat-ingat daftar penumpang yang ia baca sebelumnya. Menurut manifest, kursi 17F seharusnya kosong. Tidak ada nama yang tercatat untuk kursi itu. Ia mengira mungkin ada kesalahan, atau bisa saja pria itu pindah kursi tanpa memberitahu awak kabin. Dengan langkah pelan, Rina mendekati pria itu. "Maaf, Pak," katanya dengan suara lembut. "Boleh saya lihat boarding pass-nya?" Pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Ketika wajahnya terlihat, Rina sedikit kaget. Matanya merah, seperti orang yang belum tidur berhari-hari. Kulitnya pucat, dan ada bekas luka kecil di dahinya. Pria itu tidak menjawab, hanya menatap Rina dengan tatapan kosong. Rina merasa tidak nyaman, tapi ia berusaha tetap profesional. "Maaf, Pak, kami hanya ingin memastikan semua penumpang duduk di kursi yang sesuai." Lanjutnya, mencoba tersenyum. Pria itu mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya seolah hendak memberikan sesuatu. Namun, ketika Rina melihat ke tangannya, tidak ada apa-apa di sana. Pria itu hanya menggerakkan tangannya seperti memegang sebuah tiket, tapi tidak ada benda yang ia pegang. Rina mengernyitkan dahi. "Pak, boarding pass-nya?" Pria itu kembali terdiam, lalu perlahan menundukkan kepalanya lagi, seolah mengabaikan Rina. Suasana di sekitar kursi itu tiba-tiba terasa dingin, meskipun suhu kabin seharusnya normal. Rina memutuskan untuk tidak memaksa. Mungkin pria itu sedang tidak enak badan atau memiliki masalah pribadi. Ia memilih untuk mencatat nomor kursinya dan melaporkannya nanti kepada kapten penerbang. Saat ia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ia mendengar suara berbisik pelan di telinganya, seperti angin yang berdesir. "Tolong!" Rina berhenti sejenak, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana kecuali pria itu, yang masih duduk diam dengan wajah tertunduk. Ia menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu lelah. Mungkin imajinasinya sedang bermain-main karena ini adalah penerbangan malam yang melelahkan. Tapi, di sudut hatinya, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu tentang pria itu tidak wajar. Dan malam itu, Rina tidak tahu bahwa ia baru saja bertemu dengan penumpang yang tidak seharusnya ada di pesawat itu. Rina masih berdiri di lorong kabin. Jantungnya berdetak sedikit lebih kencang dari biasanya. Ia menatap pria misterius di kursi 17F yang sekarang sudah kembali menunduk, seolah tidak terjadi apa-apa. Suara bisikan tadi masih terngiang di telinganya, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin dari ventilasi pesawat. Dengan langkah cepat tapi tetap tenang, Rina berjalan menuju kokpit. Pesawat sedang dalam kondisi autopilot, sehingga Kapten Heru dan Kopilot Agung terlihat santai sambil sesekali memeriksa instrumen penerbangan. "Kapten, boleh bicara sebentar?" Rina mengetuk pintu kokpit pelan. Kapten Heru, pria berusia 40-an yang sudah berpengalaman 15 tahun menerbangkan pesawat, memalingkan wajahnya. "Ada masalah, Rina?" Rina masuk dan menutup pintu kokpit dengan rapat. Ada penumpang aneh di kursi 17F. Dia tidak tercatat di manifest penumpang, dan ketika saya minta boarding pass, dia sepertinya tidak memilikinya. Kopilot Agung mengangkat alis. "Mungkin dia pindah kursi sendiri? Kadang penumpang suka melakukan itu." "Tapi,"
Rina menurunkan suaranya. Dia terlihat tidak biasa. Pakaiannya basah, dan ketika saya dekati, suasananya jadi dingin. Kapten Heru menghela napas. Kamu yakin tidak hanya kelelahan? Penerbangan malam memang sering membuat kita melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Rina menggeleng. Saya tidak bermimpi, Kapten. Dia benar-benar ada di sana. Kapten Heru bertukar pandang dengan Agung, lalu mengangguk. Baiklah. Aku akan hubungi menara kontrol untuk memeriksa ulang daftar penumpang. Kamu kembali ke kabin dan pastikan tidak ada yang panik. Rina mengangguk patuh. Saat ia keluar dari kokpit, ia melihat beberapa penumpang di barisan depan sedang memperhatikannya dengan tatapan penasaran. Ia tersenyum tipis sambil berjalan melewati mereka, mencoba terlihat tenang. Ketika kembali ke area kursi 17F, Rina terkejut. Kursi itu sekarang kosong. Pria misterius itu sudah tidak ada di sana. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah sandaran kursinya basah kuyup, seperti baru terkena hujan lebat. Bau asin yang kuat tercium, persis seperti air laut. Seorang penumpang tua yang duduk di kursi 17E tiba-tiba memegang lengan Rina. Nona, tadi ada orang duduk di sebelah saya, ya? Suaranya bergetar. Rina menatapnya. Iya, Pak. Seorang pria berpakaian hitam. Apakah Bapak melihat kemana dia pergi? Penumpang tua itu menggeleng, matanya melotot ketakutan. Saya tidak melihat dia pergi, tapi... Ia menunduk, lalu berbisik. Dia tidak seperti penumpang biasa, Nona. Badannya terasa dingin ketika tidak sengaja saya sentuh. Rina merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Apa maksud Bapak? Penumpang tua itu menarik Rina lebih dekat. Saya dulu nelayan. Saya tahu bau ini, bau orang yang baru saja tenggelam. Sebelum Rina bisa bertanya lebih lanjut, tiba-tiba lampu kabin berkedip-kedip. Beberapa penumpang mulai bangun dari tidurnya, saling bertanya apa yang terjadi. Suara statis aneh keluar dari pengeras suara, diikuti oleh bisikan parau yang membuat semua orang membeku. Tolong, kami tidak bisa bernapas, airnya terlalu dingin. Suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara dalam waktu bersamaan. Beberapa penumpang mulai berteriak ketakutan. Seorang anak kecil menangis keras, memeluk ibunya. Rina berusaha tetap tenang. Ia mengambil mikrofon kabin. Tenang, semua. Ini hanya gangguan teknis kecil. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar gangguan teknis. Sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di pesawat ini. Ia menoleh ke kursi 17F yang masih basah, dan sekarang, di lantai bawah kursi itu, ada jejak-jejak air berbentuk tapak kaki mengarah ke toilet di belakang pesawat. Dengan nafas berat, Rina memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Ia harus tahu kebenarannya. Rina mengepalkan tangannya untuk menghentikan gemetar di jari-jarinya saat berjalan mengikuti jejak air itu. Setiap langkahnya membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Bau garam semakin kuat memenuhi lorong kabin, seolah mereka bukan berada di pesawat melainkan di tengah lautan. Jejak air berhenti di depan pintu toilet belakang. Rina mengamati pintu itu. Lampu tanda, terisi, tidak menyala, tapi ada tetesan air yang mengalir dari celah bawah pintu. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pelan. Ada orang di dalam, suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Dengan hati-hati, Rina menekan tombol dan membuka pintu perlahan. Toilet kosong, hampir kosong. Di lantai, genangan air asin menggenang. Di wastafel kecil, ada sesuatu yang membuat Rina tercekat. Sebuah kalung emas pudar dengan liontin berbentuk kapal tradisional, tergantung di keran. Kapal? Gumam Rina sambil mengambilnya. Liontin itu dingin dan berkarat, seperti sudah lama terendam air. Tiba-tiba, seluruh pesawat berguncang hebat. Rina terlempar ke dinding toilet. Dari pengeras suara, suara pilot terdengar panik. Semua penumpang harap tetap duduk. Kami mengalami turbulensi. Tapi ini bukan turbulensi biasa. Guncangan berikutnya lebih keras, membuat beberapa bagasi jatuh dari kompartemen atas. Teriakan penumpang memenuhi kabin. Rina berpegangan erat pada pintu toilet, matanya tertuju ke jendela kecil di sebelahnya. Di luar, di sayap pesawat yang seharusnya hanya ada kegelapan malam, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam bergerak-gerak seperti asap tebal, tapi bentuknya seperti tangan teman manusia yang mencoba meraih pesawat. Tidak mungkin. Rina bergumam ketakutan. Seorang penumpang wanita muda berlari ke arahnya, wajahnya pucat ketakutan. Mbak Pramugari, ada orang aneh di kursi saya.
Tiba-tiba muncul lalu. Rina memegang bahu wanita itu. Tenang, Ibu. Orang seperti apa? Ia bilang mencari adiknya yang hilang di laut, ujar wanita itu sambil menunjuk ke deretan kursi belakang. Tapi ketika saya lihat lagi, dia sudah menghilang. Hanya tinggal bekas air di kursi. Di saat yang bersamaan, lampu kabin mulai mati hidup sendiri. Suara statis aneh kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Tolong, kapal kami terbalik, air terlalu dingin. Rina tiba-tiba teringat berita yang ia lihat sebulan lalu, tentang KM Sinar Bahagia, kapal feri yang tenggelam di perairan Selat Sunda dengan 100 lebih penumpang. Tak ada yang selamat. Tubuhnya menggigil saat menyadari sesuatu. Ia berlari kembali ke kursi 17F, membuka kompartemen kecil di bawah kursi itu. Tangannya menyentuh sesuatu yang basah dan berpasir. Ketika ditarik keluar, Rina melihat sobekan koran basah bertanggal 2 minggu lalu, foto korban kapal tenggelam dengan wajah yang ia kenal baik. Itu dia. Bisik Rina gemetar. Pria yang tadi duduk di sini. Pesawat berguncang lebih keras lagi. Oksigen mask otomatis turun dari atas. Penumpang tua yang duduk di 17E menarik lengan Rina dengan kuat. Mereka ingin pulang, katanya dengan suara parau. Mereka naik pesawat kita karena mengira ini kapal yang akan membawa mereka ke darat. Tiba-tiba, di lorong kabin yang kacau balau itu, Rina melihat sosok pria berbaju hitam itu kembali muncul, kali ini berdiri di depan pintu darurat, menatapnya dengan mata penuh harap. Sesaat sebelum seluruh sistem listrik pesawat mati total, Rina mendengar suara pilot berteriak dari kokpit. Ada yang menarik pesawat kita ke bawah. Kegelapan pun menyelimuti kabin. Satu-satunya suara yang terdengar adalah deru angin dan suara deburan ombak yang seharusnya tidak mungkin ada di ketinggian 30.000 kaki. Kegelapan total menyelimuti kabin pesawat selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Rina berpegangan erat pada sandaran kursi terdekat, mendengar tangisan panik penumpang di sekelilingnya. Bau garam semakin menyengat, seolah mereka bukan berada di dalam pesawat, tapi di tengah lautan yang gelap. Tiba-tiba, lampu darurat menyala, memberikan cahaya redup berwarna merah. Rina melihat ke jendela, awan hitam yang mengerikan telah menghilang. Yang ada hanyalah kegelapan malam yang normal. Dengar, teriak seorang penumpang. Suara mesin pesawat yang tadinya seperti hendak mati kini kembali normal. Dari pengeras suara Kapten Heru terdengar, meski masih sedikit gemetar. Semua penumpang, kami sudah melewati gangguan itu. Pesawat dalam kondisi terkendali. Kami akan mendarat darurat di Bandara Juanda untuk pemeriksaan. Rina berjalan pelan menyusuri lorong, memeriksa kondisi penumpang. Ketika melewati kursi 17F, ia berhenti. Kursi itu masih basah, tapi sekarang ada sesuatu yang baru, setumpuk pasir pantai dan beberapa keping kerang kecil di lantai bawahnya. Penumpang tua di 17E mengeluarkan tasbih dari saku dan mulai berdoa pelan. Mereka sudah pergi, bisiknya pada Rina. Mereka hanya ingin kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Pendaratan darurat berjalan lancar. Begitu pesawat berhenti, petugas bandara dan tim medis segera masuk. Rina membantu penumpang turun dengan tertib, meski matanya terus mencari sesuatu, atau seseorang. Ketika semua penumpang sudah keluar, petugas keamanan bandara mendekati Rina. Mbak, kami perlu memeriksa bagian dalam pesawat. Ada laporan aneh tentang air laut di kabin. Rina mengangguk dan membawa mereka ke kursi 17F. Tapi yang membuat semua orang terkejut, kursi itu sekarang bersih kering. Tidak ada bekas air, pasir, atau apapun. Bahkan bau garam sudah hilang. Tapi tadi benar-benar ada. Rina bersikeras, lalu teringat sesuatu. Ia mengeluarkan liontin berbentuk kapal dari saku seragamnya. Ini, saya menemukan ini di toilet. Petugas keamanan memeriksa liontin itu dengan cermat. Wajahnya berubah pucat. Ini mirip dengan liontin yang dipakai korban KM Sinar Bahagia. Jenis kapal di liontin ini persis seperti kapal yang tenggelam itu. 2 hari kemudian, Rina duduk di ruang kerjanya sambil membaca berita di laptop. Berita utama hari itu, tim SAR akhirnya menemukan bangkai KM Sinar Bahagia. Foto-foto korban terpampang di layar, dan salah satunya membuat Rina tersentak. Seorang pria berambut panjang dengan jaket hitam, persis seperti penumpang di kursi 17F. Teleponnya berdering. Itu adalah Kapten Heru. Rina, kamu baca beritanya? Mereka menemukan bangkai kapal itu tepat di koordinat di mana pesawat kita mengalami gangguan kemarin malam. Suara Kapten Heru terdengar berat.
Aku tidak percaya hal-hal seperti ini, tapi... Aku mengerti, Kapten, potong Rina pelan. Minggu berikutnya, Rina memutuskan untuk tidak lagi mengambil shift penerbangan malam. Setiap kali ia melewati bandara larut malam, ia selalu merasa ada yang berbeda, angin yang berbisik, bayangan yang bergerak di sudut mata, atau kadang bau garam yang tiba-tiba muncul lalu hilang. Tapi yang paling ia ingat adalah kata-kata terakhir penumpang tua di kursi 17E sebelum mereka berpisah di bandara. Mereka hanya ingin pulang, nak. Dan mungkin, berkat pesawat kita, mereka akhirnya bisa tenang. Sekarang, setiap kali Rina melihat liontin kapal yang ia simpan di meja rumahnya, ia mengangguk pelan. Ia tahu, di suatu tempat di luar sana, para penumpang gelap itu akhirnya telah sampai di tujuan mereka. Selesai.